Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Amar. Di sini saya akan mempresentasikan eh, pengantar keamanan informasi dan jaringan. Kita ke slide. Konsep dasar keamanan jaringan komunikasi. Dalam menjaga keamanan jaringan, diterapkan konsep atau hukum dasar yang biasa disebut dengan CIA, yang merupakan confidentiality atau kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability, ketersediaan. Yang pertama itu confidentiality, kerahasiaan. Kerahasiaan setara dengan privasi. Kerahasiaan ini dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Ini contohnya seperti kita punya barang yang harus kita jaga. Dan yang kedua, integrity atau integritas. Integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah, dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Seperti contohnya, barang itu nggak boleh diubah sama orang lain, hanya akses kita sendiri. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware. Melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat memelihara lingkungan sistem operasi. Kebijakan penggunaan jaringan komunikasi. Kebijakan penggunaan jaringan adalah sekumpulan aturan yang dirumuskan untuk mengontrol keamanan jaringan pada jaringan sistem di tempat tertentu. Bentuk ini bersifat pencegahan atau mendeteksi pada hal yang bersifat gangguan. Contohnya yaitu seperti kita akan masuk ke rumah. Pembagian kebijakan penggunaan jaringan komunikasi. Yang pertama, kebijakan organisasi. Suatu kebijakan mengenai keamanan jaringan yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi, instansi atau lembaga tempat di mana sistem jaringan tersebut berada dan bersifat bersama-sama. Contohnya seperti kita bertamu ke rumah orang dan orang itu pasti mempunyai peraturan-peraturan yang harus kita taati. Dan yang kedua, etika menggunakan jaringan. Etika penting pada saat melakukan sesuatu kegiatan agar bertujuan tidak menimbulkan dampak negatif. Ya, contohnya seperti kita bertamu ke rumah orang, kita tahu apa yang harus kita lakukan agar orang itu tidak tersinggung atau bagaimana. Yang ketiga, kebijakan dalam mengakses. Kebijakan ini diterapkan pada penggunaan jaringan karena tidak jarang terdapat kebijakan pada saat mengakses. Kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan memiliki banyak jenis dalam metode melakukan ancaman dan serangan. Untuk itu, kita sebagai pengguna yang baik harus berhati-hati dalam menggunakan jaringan komunikasi dimanapun dan kapanpun. Dalam kasus ini terdapat dua macam serangan atau ancaman dalam komunikasi jaringan, yaitu serangan fisik dan serangan logik. Serangan fisik terhadap keamanan jaringan, contohnya saat komputer atau perangkat komunikasi kita yang terhubung dengan internet tiba-tiba terkena hacking oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian akibat dari hacking tersebut, seluruh software sistem mengalami error yang dapat mengakibatkan performa komputer menjadi tidak terkendali dengan baik sehingga menjadikan komponen penyusun hardware menjadi rusak karena tidak bekerja secara normal. Dan yang kedua itu serangan logik terhadap keamanan jaringan, yaitu serangan yang ditunjukkan lebih ke software keamanan jaringan, dan pada serangan kali ini dibutuhkan perhatian khusus untuk menangani serangan jenis ini. Berikut merupakan beberapa jenis dari serangan logika. Yang pertama itu SQL injection, yang kedua traffic flooding, yang ketiga device, yang keempat social engineering, yang keempat spoofing, dan lain-lain sebagainya. Pengujian keamanan sistem. Ketika kita terhubung dengan jaringan, pastinya kita tidak akan berpikir bagaimana cara kita memastikan jaringan sudah terhubung dengan jaringan yang lain. Ada dua cara untuk mengujinya, yaitu dengan cara hardware dan software. Yang pertama yaitu
Autentifikasi. Pemakai harus dapat membuktikan dirinya. Contoh, user dan password dalam jaringan Unpar ditambahkan sumber akses dengan asumsi bahwa pada suatu saat satu orang hanya dapat atau boleh bekerja dengan satu komputer yang sama. Contohnya kalau kita mau masuk ke Gmail, kita harus memverifikasi atau ya bisa jadi kita memasukkan password. Dan yang kedua, log, rekaman dari kegiatan di dalam sistem dan jaringan. Sebagai seorang network security administrator, kita harus bisa melakukan analisa terhadap beberapa hal, yaitu firewall log, web server log, application server log, database log, directory server log, DHCP log, dan VPN client log. Sistem keamanan jaringan. Host hardening, penguatan host, prosedur yang meminimalkan ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan, dan bertujuan untuk menghilangkan risiko ancaman yang bisa terjadi pada komputer. Firewall, sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet melalui tembok api. Inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Tool dan software yang dibutuhkan. Warsec, software untuk melakukan analisis lalu lintas jaringan komputer yang memiliki fungsi-fungsi yang amat berguna bagi profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembang piranti lunak jaringan. Nessus, scanner untuk mengetahui celah keamanan komputer, baik komputer Anda atau komputer siapapun. Netcat, the Network Swiss Army Knife, jaringan komputer layanan untuk membaca dan menulis koneksi jaringan menggunakan TCP atau UDP. Sistem mendeteksi gangguan IDS atau IDS, Intrusion Detection System, dan sistem pencegah gangguan, IPS, Intrusion Prevention System, merupakan teknologi yang relatif masih baru dalam masalah keamanan jaringan. Teknologi ini terus dikembangkan untuk dapat tetap up to date dengan perkembangan ancaman atau gangguan terhadap komputer. Sistem pendeteksi dan pencegahan jaringan. 1. Mencegah serangan atau gangguan dalam jaringan. 2. Memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan. 3. Melaksanakan peraturan. 4. Menggalakkan kebijakan keamanan jaringan. 5. Membatasi chatting atau IM dan video streaming non-bisnis. 6. Lebih memahami aktivitas dalam network. 7. Menghemat waktu. 8. Memantau program aplikasi yang diinstal user. 9. Membangun kepercayaan. 10. Menghemat biaya. Log pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Ada beberapa cara bagaimana IDS bekerja. Cara yang paling populer ialah dengan menggunakan pendeteksian signature, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus, yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan berbasis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Metode berikutnya ialah dengan mendeteksi adanya anomali yang disebut sebagai anomali based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang dilakukan oleh penyerang. Teknik lainnya yang digunakan adalah dengan memantau berkas-berkas sistem operasi. Ya, ini dengan cara melihat apakah ada percobaan untuk mengubah beberapa berkas sistem operasi, utamanya berkas log. Information Security Management System. Pendekatan sistematis untuk mengelola informasi perusahaan yang sensitif sehingga tetap aman. Hal ini termasuk pada SDM, proses dan sistem TI dengan menerapkan proses manajemen resiko. Security management ini dapat membantu usaha kecil, menengah, dan besar di sektor apapun dan menjaga aset informasi tetap aman. Manfaat Information Security Management System: memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol yang memadai terkait keamanan informasi, bentuk kepatuhan terhadap regulasi hukum dan undang-undang terkait keamanan informasi, meningkatkan
efektivitas dan keandalan pengamanan informasi, menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan dan pengamanan informasi, meminimalkan resiko melalui proses risk assessment yang baku, adanya review independen terkait keamanan informasi melalui audit berkala sebagai mekanisme untuk mengukur berhasil atau tidaknya kontrol keamanan informasi. Teknik keamanan jaringan. Suatu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi, dan setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Nah, contoh ini adalah contoh bahwa semua jaringan yang kita pakai itu sebenarnya semuanya tidak ada yang aman. Yang kedua, sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunaannya dan mendapatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Yang kedua ini, apabila kita dapat informasi bahwa jaringan yang kita pakai itu tertembus atau diretas oleh orang lain, kita bisa membuat antisipasi atau mencegah itu serangan itu lebih dalam. Yang ketiga, pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan pastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang dibuat. Yang ketiga yaitu kita harus tahu apa yang jaringan yang kita pakai dan cara mengantisipasinya. Keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangat penting dibutuhkan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan. Mengapa dibutuhkan? Yang pertama, information based society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensi bagi sebuah organisasi. Yang kedua, infrastruktur jaringan komputer. Contohnya seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Oh, begini. Memonitor akses jaringan, network monitoring adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ada dalam suatu lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada jaringan komputer tersebut. Alasan utama harus melakukan monitoring jaringan adalah yang pertama, dapat menjaga stabilitas jaringan karena kondisi jaringan selalu terpantau sehingga apabila suatu saat jaringan dalam keadaan yang abnormal dapat segera ditangani. Yang kedua, mempermudah dalam pengawasan jaringan yang memiliki jumlah mesin yang besar. Tiga, membantu admin untuk lebih mudah mendeteksi kesalahan pada jaringan, gateway, server maupun user. Yang keempat, mempermudah dalam pembuatan dokumentasi jaringan. Macam-macam monitoring. Yang pertama yaitu connection monitoring, teknik monitoring jaringan di mana teknik ini melakukan monitoring dengan cara uji koneksi seperti testing antara monitoring station dan device target dengan tujuan jika koneksi terputus maka dapat segera diperbaiki. Yang kedua, traffic monitoring, teknik monitoring jaringan yang mana teknik ini menggunakan paket aktual dan kemudian menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan tersebut. Tahapan monitoring jaringan. 1. Tahap pengumpulan. Pada tahap ini, terdapat proses pengumpulan data monitoring yang terdapat pada jaringan. Yang kedua, tahap analisis. Proses analisis data monitoring dalam jaringan. Yang ketiga, tahap menampilkan hasil. Tahap ini akan menampilkan data hasil monitoring yang telah dilakukan. Yang berikutnya, mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan. Untuk menunjang kenyamanan ketika mengakses internet, dirasa perlu untuk menetapkan kebijakan akses internet dan penggunaan jaringan di lingkungan. Yang pertama, prioritas utama dan tanggung jawab. Yang kedua, situs yang tidak pantas. Yang keempat, akses internet aman dan tepat guna. Yang keempat yaitu email. Yang berikutnya, plagiarisme, software dan download ilegal, password dan information pribadi, pengelola internet, jaringan, dan konten. Serangan kriptografi. Serangan terhadap kriptografi pada dasarnya adalah memecahkan algoritma kriptografi yang selanjutnya digunakan untuk usaha mengupas data tersandi tanpa mengetahui atau menggunakan kunci. Kegiatan ini memecahkan algoritma kriptografi. Bagian dari
Cryptanalysis, yaitu ilmu atau seni memecahkan data tersandi. Cryptanalysis dan kriptografi merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang disebut kriptologi. Metode penyerangan, yaitu yang pertama hanya ciphertext yang diketahui, ciphertext terpilih, ciphertext atau plaintext diketahui secara adaptif, plaintext dan ciphertext diketahui, plaintext terpilih, social engineering atau rubber hose cryptanalysis. Jenis-jenis serangan pasif. Penyerangan tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan penerima. Penyerang hanya melakukan penyadapan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, serangan aktif. Penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Penyerang mengubah aliran pesan seperti menghapus bagian ciphertext, membuat ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan, dan sebagainya. Dan cukup sekian pembahasan tentang pengantar keamanan jaringan informasi jaringan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.